Ya bagi pemuda ini bang, kayak sepertinya menjadi orang tua ini hal yang terlalu mendadak gitu bang. Setelah menikah ibaratnya kan punya anak nih, ya berarti harus siap gitu. Nah kan bisa sebenarnya dipersiapkan seperti yang abang sampaikan. Nah bagaimana bang yang menurut abang ini? Itu yang jadi masalah. Iya. Negeri ini tidak ada Kementerian Keluarga kayaknya. Benar. Iya. Yang ada itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, benar. Atau Kementerian Laki-laki tidak ada. Benar. Tidak ada. Kementerian Keluarga, ataupun ada Kementerian Keluarga itu Ketahanan Keluarga yang baru sekarang ya. Kalau nggak salah ada. Ya sebelumnya tidak ada. Ya itu masalahnya. Mereka atau anak muda atau yang mungkin bermasalah ya menghadapi keluarga itu dengan main-main, dengan tidak ilmu. Padahal di dalam Quran surah Al-Baqarah itu ya di ayat 30 kalau tidak salah, ketika Nabi Adam Allah ciptakan ya, kemudian dari surga ya kan, kemudian ada peristiwa diuji, dihadirkan pasangan. Kemudian setelah dihadirkan pasangan Allah uji dengan godaan syaitan gitu ya. Kemudian ternyata tergoda dan juga akhirnya mereka turun ke bumi dan dipisahkan dan ditelanjangkan. Itu kan sebenarnya pelajaran keluarga ya, pelajaran keluarga. Dan kemudian Nabi Adam Allah talaki fatalaqqa Adam kan? Allah talaki kalimat-kalimat gimana caranya untuk memperbaiki keluarga yang tadinya sudah berpisah tadi. Kan berpisah tuh Nabi Adam dengan Bunda Hawa di bumi. Ditalaki, oh ternyata seperti ini. Maka muncullah doa Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana artinya mengakui dirinya itu zalim, salah. Artinya nikah itu ya atau keilmuan dalam keluarga, menikah segala macam itu butuh ilmu, butuh iman dan butuh ilmu. Iman oke, sudah ya, tapi ilmunya kurang masih akan kewalahan. Banyak itu kan orang yang terdidik mungkin bagus ya dalam kalangan terpandang ya, tapi ternyata hasil anak-anaknya tidak yang bermasalah macam. Karena mungkin bisa jadi karena kurangnya ilmu gitu, barangkali itu sih. Itu ya bang. Karena yang mendidik anak secara Islami ini ya berarti si bapaknya juga harus Islami terlebih dahulu gitu ya. Nah apa ya, pendidikan orang tua itu atau untuk anak ya, yang intinya sekali itu adalah keteladanan. Contoh gitu ya. Ya contoh. Mungkin di Minang juga ada kan keteladanan dan segala macam. Dan kita itu krisis keteladanan di zaman sekarang, krisis keteladanan. Jarang kita memperkenalkan, mungkin ketika kita punya anak segala macam, mengenalkan Rasulullah seperti apa gitu ya. Para sahabat seperti apa, itu kurang sekali. Justru yang kita kenalkan bisa jadi ya tokoh pemain bola, Ronaldo, atau siapa lagi ya, artis apa gitu, ada segala macam. Sehingga ya krisis keteladanan, sehingga generasi atau anak-anak ini bingung, orang tuanya tidak beres mendidik anak-anaknya, kemudian dilepas di sekolah, ternyata sekolah juga tidak mampu mengawal fitrah perkembangan anak-anak. Ya sudah, akhirnya hasilnya banyak kasusnya hari ini ya, karena si orang tua yang berhutang gitu. Jadi melampiaskan ke si anak. Padahal apa ya, pengasuhan ini kalau mau diseriuskan, kata kuncinya satu, mau repot. Mau repot apa? Mau repot belajar dan mau repot direpotkan sama anak-anak. Jadi kali mungkin kita alhamdulillah Allah karuniai anak gitu. Anak ya sudah berani repot, misalnya kayak anak ingin main, ya udah main. Jadikan badan kita tuh memang sarana permainan. Jadi seluncuran, jadi mobil-mobilan, jadi apa segala macamnya. Daripada kita ngasih HP. Nah, gadget. Akibatnya apa? Banyak itu generasi yang hari ini tantrum. Ketika anak dikasih gadget, ini segala macamnya. Orang tua karena tidak berani repot. Ayah mungkin kelelahan bekerja, dan juga repot ya. Ibu mungkin sudah lelah dalam hal mengurus rumah dan segala macamnya, juga tidak berani repot. Ya sudah, kasih aku. Gimana, ada bayangkan hasilnya seperti apa? Jadi bukan solusi gitu ya bang, intinya ngasih HP ya lebih baik bermain dengan si ayah. Iya. Penelitian itu di bawah
15 tahun kalau bisa, terutama 5 tahun pertama ya, jangan ada yang namanya layar gadget ataupun layar televisi untuk anak-anak. Biarkan mereka bereksplorasi mungkin dalam hal ini ya, gerakan fisik ataupun kata-kata, perasaan, pendengaran mata dan macam perabaan dan macam. Makanya itu ya, ngasuhnya gampang tadi ya. Tadi berani repot, kemudian ya sudah kawal anak-anak itu ya, dengan serius ya perkembangannya sampai masa balik 14 tahunan ya. Kalau situ sudah sampai kawal dengan serius, insya Allah hasilnya bagus. Ada kita lihat Bang di Instagram juga ya, kalau nggak salah di sosial media, seorang ibu itu ibaratnya nggak tahu apakah dia merasa menyesal atau gimana, tapi ibaratnya karena sudah nggak tahan lagi dengan kelakuan anaknya yang sebandel itu bahasanya Bang. Dia sampai ini memohon dan ibaratnya bersujud gitu untuk kepada anaknya. Gimana pandangan Abang gitu Bang? Apakah ini salah? Anaknya siapa Bang? Kayaknya usianya umur SMP-an gitu Bang, kelas 2 atau kelas 3 lah. Karena kan sedang bandel-bandelnya mungkin merokok mungkin Bang atau apalah gitu. Bolos sekolah gitu. Jadi nasihat sebenarnya untuk orang tua ya. Penting sekali dengan serius memperhatikan anak-anak di usia kecil. Jangan mudah melepas ke siapa gitu ya, atau melepas tanggung jawab kepada siapa. Jangan mudah. Sehingga ada kalimat, kalau tidak berani direpotkan pada masa kecilnya anak, terutama 10 tahun pertama atau 14 tahun pertama, ya sudah kita akan direpotkan oleh anak-anak ketika dia dewasa. Maka mau pilih yang mana? Ya, orang tua itu kan ada pilihan ya, mau pilih yang mana? Mau repot dulu atau mau repot ke dia ke belakang? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks ini orang tua sujud-sujud atau minta maaf kepada anak itu bagus. Apa bagus? Bukan sujudnya ya, tapi minta maaf. Minta maafnya. Bisa disampaikan saja, minta maaf nak. Mungkin selama ini ibu atau ayah tidak serius mendidik kamu selama awal sampai kamu hari ini SMP. Jadi izinkan ayah ibu untuk memperbaiki diri dan menjadi orang tua yang layak. Sampaikan dengan terus terang macamnya. Karena itu yang penting ya, pengakuan dari orang tua dan siap untuk memperbaiki. Satu hal yang penting, kawan-kawan semuanya, tugas dari parenting, Islamic parenting. Orang tua di dalam Islamic parenting itu ialah bagian kita itu ya ikhtiar. Kalau hasil serahkan ke Allah. Kan banyak itu ya. Kalau dalam Al-Quran tuh Nabi Nuh di mana anaknya? Iya. Nabi Lut di mana anaknya? Nabi Nuh bahkan, ya Allah itu kan anak saya. Ya sudah, kan ikhtiarmu sudah dinilai. Keluarga kita itu apa? Ya bersama-sama di surga, ada keluarga. Jadi bahasanya pun Nabi pun bisa ini. Iya. Kalau kita seperti Nabi ya sudah maksimal dalam hal mendidik, itu berarti bukan bagian. Itu memang sudah bagian dari yang namanya takdir. Semacam kayak Nabi Yakub dengan anak-anaknya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Betapa saudara-saudaranya itu benci sekali sama Yusuf. Karena itu kan kedekatan anak dengan ayah ini berbeda dengan yang lain. Ini pelajaran juga nih. Harus pandai porsi-porsi kedekatan itu harus bisa dibagi. Meskipun secara naluri, secara hati ya pasti ada yang namanya kecondongan. Yang penting ikhtiar, usaha. Semacam kayak juga dalam surat Tahrim itu Bunda Asia, istri Firaun. Iya. Firaun loh, bukan presiden yang tingit ya. Atau rezim apa gitu ya. Ini Firaun ngaku Tuhan, punya ini dan segala macamnya, tapi istrinya tetap ikhtiar. Dia berharap surga saja. Bangunkan istana untukku di surga ya Allah, dengan menikah dengan si Firaun ini. Tidak masalah, mungkin dunianya tidak bahagia, insya Allah surga lagi. Intinya apa? Ikhtiar tadi. Ikhtiar mengasuh itu tetap ada, tetap dilihatkan atau dipelajari panduan-panduan berdasarkan agama ya, Islam ya, dan juga keilmuan-keilmuannya. Tapi kalau hasilnya memang kayak gitu, berarti dapatin takdir Allah. Intinya sampai belum beliau ini atau anak ini wafat, ya sudah, ini masih tugas kita nih. Berat ya. Akhirnya sampai pembahasan kita ke sini teman-teman, kawan-kawan.
Nah dari abang pribadi lah bang, pastinya abang sudah mempersiapkan juga ya dari sekarang ketika nanti sudah untuk mempunyai anak gitu. Ya. Mungkin ya bocorannya bang, ke kita untuk abang persiapkan itu gitu bang, menjadi orang tua gitu. Bagi abang pribadi gimana? Insya Allah. Terus terang kalau anak secara pribadi belajar parenting itu sebelum nikah 2000, waktu pertama kali kenal ayah 2018 sudah belajar parenting sampai sekarang. Ternyata setelah menikah pun masih banyak juga kewalahan-kewalahan terkait dengan keluarga. Artinya praktek itu justru lebih penting daripada teori. Tapi bukan berarti menafikan teori tidak usah. Justru karena kita sudah punya teori, kita prakteknya lebih tertuntun. Nah, gitu. Jadi ya untuk para orang tua dan para calon orang tua, mohon doanya juga ya. Iya, itu dia. Persiapkan ya. Kalau saran saya bagi yang belum menikah ya, buatlah dari sekarang itu seperti apa keluarga impiannya. Saya waktu awal menikah, ini story ya, story. Waktu awal menikah, setelah akad dan segala macamnya ya. Yang pertama itu yang saya kasih istri hadiah itu ialah buku catatan tulisan tangan sendiri, 2 isi 40 ya. Isinya ialah tentang seperti apa visi misi dan tujuan nikah saya, gimana cara mendidik anak dan seperti apa nanti roadmap pernikahan dan juga roadmap dari yang namanya keluarga ke depan. Ini silakan dipelajari, silakan dibaca. Kalau tidak ngerti kata anak sama istri, boleh kita diskusikan. Sampai sekarang kami masih diskusikan tentang poin-poin segala macam. Nanti kalau ada yang perlu diperbaiki. Intinya perlu tuh disiapkan ya. Itu speechless ya. Itu speechless ya. Bahkan minta maaf ya. Dari Instagram tuh komen, kok bisa ada persiapan kayak gitu sih ya. Iya, itu ya bang. Sampai ada bukunya gitu. Ya kayak gitu. Oke bang, luar biasa. Jadi menarik teman-teman, silahkan singgah ke Instagram beliau gitu. Silakan. Oke, karena ini hari Jumat kawan-kawan, nah mungkin bentar lagi waktu sholat Jumat. Nah, bagi kita dan ini wajib untuk kita laksanakan bang. Kita akhiri dengan closing statement bang. Mulai dari awal pembahasan tentang pernikahan sampai ke pengasuhan ini gitu. Silakan. Insyaallah. Ada banyak ya, kayaknya. Kita akhiri ya. Abang cakup aja. Jadi kawan-kawan semuanya, Daal dan juga tim ya, terkait pernikahan dan juga keluarga, hadapilah dengan serius dan juga komitmen, tapi dijaga dengan yang namanya tadi ya, dengan hiburan, tetap menjaga yang namanya kekompakan dan segala macam. Karena setan itu setan musuh kita bersama. Misi terbesarnya ialah menghancurkan keluarga. Misi terbesarnya menghancurkan keluarga. Itu ada di dalam hadis ya. Justru membuat orang kalau orang berhasil ya, kalau setan berhasil ya merusak keluarga, itu banyak sekali turunannya. Misal cerai, misalnya pengasuhan anak terbengkalai, ya kan, kebutuhan emosi anak juga terbengkalai. Kemudian apa? Bisa jadi keluarga besar keduanya itu jadi bermusuhan, kan? Kemudian apa lagi? Anak-anak yang terbengkalai tadi jadi tidak terurus atau apa sehingga dia bermasalah. Jadi generasinya bermasalah jadinya. Saya di pesantren juga kadang ketemu yang kayak gitu. Alhamdulillah santrinya tidak ada lagi. Tidak sanggup di pesantren ya. Oke bang. Ya karena itu, karena melepas tanggung jawab segala macam. Sehingga ya kawan ya, hadapi dengan ilmu ya. Jangan takut kalau ada yang istilahnya itu marriage is scary. Itu dia bang. Itu tidak ada. Yang ada itu bagi orang yang banyak trauma. Udahlah, dihadapi saja dengan ilmu. Nah, dihadapi saja dengan ilmu, kawan-kawan, itu dia. Baik, cukup bang. Siap. Insya Allah kawan-kawan, sampai di sini pembahasan kita. Ibarat kata bang, ya, berjalan tidak sekali sampai, berpikir tidak sekali putih gitu ya bang. Tidak mungkin si buto kamu membiang, si lupa kamu menari, si bisu kamu menyanyi. Insya Allah karena ya kita ini dalam rangka belajar kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kawan-kawan Sulah Gendang.
sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bang Furqon. Terima kasih sekali Bang. Terima kasih sekalian atas ilmunya gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan lain teman-teman kita berjumpa lagi dengan Bang Furqon. Siap. Kita tutup saja Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.